warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 7 Gresik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, pada pertemuan keempat kali ini, kita akan belajar masih bab 1, yaitu tentang bilangan bulat, tepatnya operasi hitung bilangan bulat. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, mungkin kalian sudah tahu apa saja operasi hitung bilangan bulat itu. Yang pertama, operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada operasi perkalian, dan yang keempat ada operasi pembagian, dan yang keempat ada operasi campuran. Minggu ketiga kalian sudah dijelaskan tentang perkalian dan pembagian. Sekarang minggu keempat kita akan belajar tentang operasi campuran bilangan. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai tentang materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat itu adalah operasi hitung yang melibatkan dua atau lebih tanda operasi hitung, seperti ada tanda kurung, ada perkalian, ada pembagian, dan ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang pertama ada operasi dalam tanda kurung, yang kedua ada perkalian dan pembagian, dan yang ketiga ada penjumlahan dan pengurangan. Ada beberapa aturan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Pokoknya yang ada tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang kedua, perkalian dan pembagian itu setingkat. Maka operasi yang ditemukan lebih dahulu atau yang paling kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian itu setingkat. Apabila dua-duanya ada di dalam soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang sebelah kiri atau yang paling kiri atau yang awal dulu yang kita kerjakan. Misalkan ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan dahulu itu adalah yang perkalian, yang awalnya dulu yang dikerjakan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Hal ini sama, juga setingkat. Maka apabila terjadi ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang sebelah kiri atau yang paling awal ada tanda operasi hitungnya. Jadi jika semua komponen ada tanda kurung, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, maka yang kita dahulukan itu yang dalam kurung, kemudian perkalian, pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Nah, baik. Kita langsung memecahkan contoh soal dari operasi hitung campuran. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Tentukan hasil operasi hitung
campuran berikut ini. Nah, soal yang pertama. Di sini ada dua operasi hitung. Ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang lebih tinggi derajatnya antara penjumlahan dan perkalian yang mana? Yang perkalian yang derajatnya paling tinggi. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang perkalian. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang tidak dikerjakan kita turunkan terlebih dahulu. Jadi min 4 turun. Nah, kemudian hasil dari 6 kali min 7 sama dengan min 42. Positif kali negatif, negatif. 6 kali 7, 42. Jadi min 42. Nah, jadi min 4 ditambah min 42. Ada min ditambah min lagi. Jadi hasilnya min 46. Ya, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada dua operasi hitung. Ada perkalian dan ada penjumlahan. Nah, penjumlahan dan perkalian derajatnya yang paling tinggi yang mana? Yang perkalian ya. Tapi perkalian dan dalam kurung derajatnya yang paling tinggi itu adalah yang dalam kurung. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung. Jadi yang tidak dikerjakan kita turunkan terlebih dahulu. Jadi 4 turun dikali hasil dari min 5 ditambah 30 sama dengan 15. Min 15 ditambah 30 hasilnya 15. Maka 4 dikali 15 sama dengan positif 60. Positif 4 dikali positif 15 hasilnya sama dengan positif 60. Kalau positif tidak usah dikasih tanda positif, langsung saja 60. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada operasi pengurangan dan pembagian. Sama halnya dengan nomor 1 tadi, mana derajatnya yang paling tinggi antara pengurangan dan pembagian. Karena derajatnya yang paling tinggi adalah pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang pembagian. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang tidak dikerjakan kita turunkan terlebih dahulu. Min 30 turun. Kemudian dikurangi hasil dari 25 dibagi 5. Bukan min 25 ya. Kurang itu adalah tanda operasi hitungnya, pengurangan, bukan min. Beda. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka min 35 dikurang 5. Ada 30, min 30, min lagi. Atau negatif lagi. Maka hasilnya min 35. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada perkalian dan pembagian. Dua operasi hitung, ada perkalian dan pembagian. Itu derajatnya setingkat. Maka yang kita dahulukan kalau setingkat atau sederajat, maka yang di sebelah kiri dulu yang kita kerjakan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi 16 dikali 20 sama dengan 320. Kemudian yang tidak dikerjakan kita turunkan. Jadi min 10 diturunkan. Jadi yang kita kerjakan 320 dibagi min 10. Positif 320 dibagi negatif 10. Positif dibagi negatif, negatif. 320 dibagi 10, 32. Jadi hasilnya min 32 ya. Sekarang soal yang terakhir atau yang nomor 5. Ada 3 operasi hitung di sini. Ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian. Kira-kira yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Iya, pembagian dan
pembagian dan perkalian itu setingkat atau setara, maka yang kita dahulukan itu yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri itu pembagian dulu, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu positif 16 dibagi min 4. Positif bagi negatif, negatif 16 dibagi 4, hasilnya 4. Jadi min 4 hasilnya. Kemudian yang tidak dikerjakan itu diturunkan. Jadi positif 8 turun, dikali min 5 juga turun. Nah, setelah ini apakah sudah selesai? Kita belum ya, karena masih ada 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian derajatnya yang paling tinggi yang mana? Yang perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi 8 kali min 5, positif 8 dikali min 5. Kita kerjakan sekarang. Yang tidak dikerjakan kita turunkan terlebih dahulu. Min 4 turun. Kemudian hasil dari 8 kali min 5 sama dengan min 40. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. Min 4 ditambah min 40. Ada negatif ditambah negatif lagi. Maka hasilnya pasti akan negatif. Jadi min 40 min 40. Jadi hasilnya min 44. Nah, itu dia anak-anak contoh soal dari operasi hitung bilangan bulat. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Sekarang kalian mengerjakan contoh atau soal. Sekarang kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan. Kalian kerjakan dan tetap semangat belajar ya. Dikerjakan di kertas 1 lembar atau kertas ulangan. Jangan lupa dikasih nama yang lengkap, kemudian kelas yang lengkap, kemudian nomor absen dan tanggal tugasnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.